Baik, jelaskan tentang alat ukur panjang. Nah, beberapa hal penggunaan alat ukur panjang dalam bidang keteknikan. Nah, sebagai contoh ada jangka sorong atau istilahnya kalau di tempat kita disebut kaliper. Nah, seperti ini kaliper. Ini kaliper. Ini ada rang bawah, ini ada rang atas. Yang ini skala utama, yang ini yang bisa digeser ini namanya skala Nonius. Tuh. Lalu yang sebelah kanan itu adalah micrometer scope, biasanya untuk ukur ketebalan, misalnya ketebalan kertas. Nah, kalau penggaris pasti teman-teman punya ini kalau penggaris atau mistar. Nah, itu punya ketingkatan yang berbeda dengan kaliper. Nah, kaliper atau jangka sorong dengan penggaris pasti akan lebih teliti. Ini kaliper. Nah, itu. Oke, berikutnya tentang penggaris. Nah, pada penggaris itu di sini ada berapa skala. Misalnya ini pada penggaris untuk 1 cm itu dibagi 10 skala. Berarti setiap satu strip itu adalah 0,1 cm. Ya. Nah, jadi pada penggaris dan kaliper pasti ada perbedaannya. Kalau digunakan untuk mengukur benda yang sama pasti akan lebih teliti kaliper. Nah, kemudian jangka sorong atau kaliper seperti tadi yang saya tunjukkan, ada rang bawah, ada rang atas. Sini skala utama yang ini skala Nonius. Ya. Nah, bagaimana bagian-bagiannya? Nah, kita lihat di slide berikutnya ini. Oke. Ini ada keterangan skala utama, terus kemudian skala Nonius atau Vernier, terus yang bawah ini untuk mengukur panjang benda ini disebut rahang. Ya, ada rahang bawah, ada rahang atas. Kalau rahang atas ini digunakan untuk mengukur diameter dalam, kalau ini mengukur diameter luar atau panjang. Yang pastinya sesuai dengan kemampuan kaliper itu mengukur panjangnya atau dimensi atau diameternya. Kalau ini untuk mengukur lebih dari 30 diameternya 30 cm atau panjang 30 cm tidak bisa karena batasnya adalah 150. Gitu. Nah, bagaimana cara membacanya ya? Nah, kita lihat di sini. Ini sudah diperbesar. Di bagian ini yang saya tunjukkan itu bagian 0 dari skala Nonius. Nah, 2,1 cm itu adalah diperoleh dari ini. Di bagian bawahnya dari skala 0 Nonius. Ini kan 2, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ini untuk yang bagian ini dibaca 2,1. Nah, patokannya adalah 0 di skala Nonius, di bawahnya 0 skala Nonius. Lalu yang ini yang ditunjukkan 0,05 itu adalah garis yang berimpit dari skala Nonius, ya, yang tepat berimpit skala Nonius dengan skala utama. Nah, di sini di skala 5, berarti 5 kali 0,0 5 kali 0,01 jadi 0,05. Nah, berarti panjang bendanya ini berapa ya? Tinggal 2,1 ditambah 0,05 ya. 2,1 ditambah 0,05. Hasilnya adalah 2,15 cm. Itu kalau dalam satuan cm. Tuh. Untuk kaliper ini atau jangka sorong ini memiliki ketelitian 0,1 mili ya, ini atau 0,01 cm. Nah, maka di sini kenapa 0,5 cm? Jadi 5 ini dikalikan 0,01 cm. Itu. Oke. Berikutnya, nah, di sini fungsi dari jangka sorong atau kaliper seperti tadi saya jelaskan,
Bisa juga untuk mengukur ketebalan atau garis tengah bagian luar maupun dalam suatu pipa. Nah, terus kemudian kedalaman suatu lubang. Nah, bagian yang mana? Yang sini. Nah, bagian ini. Nah, bagian-bagiannya tadi ada rahang rahang bawah atau rahang atas. Kalau di sini disebut rahang tetap, terus rahang sorong. Nah, ini yang sorong. Terus kemudian skala utama, terus yang ini skala news. Oke. Nah, misalnya kita mau mengukur benda dalam bentuk tabung. Kita lihat ini contohnya. Oke, sambil menunggu tadi, kaliper atau jangka sorong itu memiliki fungsi tadi untuk mengukur kedalaman, terus kemudian diameter luar atau diameter dalam. Nah, misalnya kalian punya pipa ingin mengukur bagian dalamnya, itu pakai kaliper. Kalau pakai penggaris gimana? Kalau pakai penggaris kurang teliti dan agak susah. Nah, maka kita gunakan kaliper atau jangka sorong. Nah, oke. Sekarang ini, misalnya ini. Nah, kita mau ukur. Kita geser. Nah, terlalu jadi ini harus digeser. Cara mengukurnya, geser bendanya, rahangnya ini tempatkan di sini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, lalu diamati berapa toh hasilnya. Cara metodenya seperti tadi. Nah, kalau diperbesar ini kan 0. Nah, hasilnya ini kan berarti 1,8, ini kan 5. Nah, ini 6, 7, 8, 1,8. Nah, terus skala non-newsnya berapa? Nah, ini kan 0, ini 1. Nah, tadi tingkat ketelitiannya kan 0,01 cm. Nah, berarti 0,01. Berarti panjang tadi, diameter bendanya tadi adalah 1,8 tambah 0,01. Berarti 1,81 cm. Itu mengenai jangka sorong. Ya. Lalu mikrometer skrup. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, fungsinya untuk mengukur kedalaman. Nah, bagian-bagiannya ini ada landasan ini, suluk pengulir. Jadi ini bendanya nanti dijepit itu. Terus ini skala utama, terus ini skala non-news atau skala putar. Nah, skala terkecilnya 0,5 mili. Nah, untuk mikrometer skrup ini tingkat telitiannya 0,01 mili. Kalau kaliper tadi 0,1. Jadi lebih teliti mikrometer skrup. Tapi kalau untuk ukur diameter itu ada keterbatasannya gitu. Lalu bagian ini untuk Untuk muter. Jadi untuk menggerakkan ini, suluk pengulir ini. Nah, oke. Ini contoh. Nah, kalau kita mengukur benda, nah caranya gimana toh? Nah, seperti ini. Ini nanti bisa diputar. Nah, itu. Nah, ini ditunjukkan. Ini adalah skala putar. Terus yang ini adalah skala utama. Nah, kalau diperbesar, ini bagian atas ini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, bagian bawah ini setengah. Nah, kita lihat ini yang paling berimpit adalah skala utamanya 4,5. Nah, kita cari yang di skala putarnya berimpit dengan garis yang tengah ini. Berapa ini? Coba kita baca. Nah, skala utamanya adalah 4,5. Oke. Terus skala putarnya berapa? Nah, ini. Oke, kita lihat di sini. 0,27. Berarti seperti tadi cara membacanya ditambah 4,5 tambah 0,27,5. Berarti 4,775. Itu cara membaca mikro